Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Furkoni Yudhistira, SSI MKOM, selaku dosen mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Mufidatur Rahmah dengan MPM 2019 3501969 yang merupakan perwakilan dari teman-teman kelompok 1 dari kelas S7A yang akan menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1 kelas S7A, yaitu ada Anastasia Triana, Anggi Pratiwi, Muhammad Tursyamsi, Mufidatur Rahmah, Koko Priyono, Prima Fauzia Maharani, Purwanto Lelono Bagasatrio, dan Ripaldi. Dan video kali ini akan membahas tentang kasus menggunakan inferensi forward chaining. Oke, ini merupakan poster yang sudah kelompok kami buat. Kami mengangkat kasus yaitu tentang penyakit tipes menggunakan penyelesaian metode forward chaining. Di sini ada diagnosa penyakit tipes dengan gejala yang dialami oleh pasien, yaitu demam sampai 2 minggu, batuk, serta muntah. Nah, untuk demam sampai 2 minggu, batuk serta muntah merupakan gejala-gejala awal yang dialami suatu pasien dengan memprediksi atau mendiagnosa, menduga-duga bahwa yang gejala dialami oleh pasien ini merupakan penyakit tipes. Nah, untuk penyakit tipes itu sendiri, pasti ada gejala-gejala lain. Nah, kita membuat yaitu gejala-gejala lainnya ada demam sampai 2 minggu, nyeri otot, batuk, mudah lelah, sakit kepala berat, nyeri sendi, sakit perut, muntah, sensitif terhadap cahaya. Dan yang terakhir baru mengalami bahwa ini merupakan gejala-gejala ini merupakan penyakit tipes. Nah, dari gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi, kita rubah menggunakan variabel agar lebih mudah untuk mendiagnosa penyakit tipes itu sendiri. Di mana demam sampai 2 minggu kita rubah menjadi variabel A, nyeri otot kita rubah menjadi variabel B, batuk kita rubah menjadi variabel C, mudah lelah kita rubah menjadi variabel D, dan sakit kepala berat kita rubah menjadi variabel E, nyeri sendi kita rubah menjadi variabel F, sakit perut kita rubah menjadi variabel G, muntah kita rubah menjadi variabel H, sensitif terhadap cahaya kita rubah menjadi variabel I, dan untuk goalsnya itu sendiri mengalami tipes atau penyakit tipes itu sendiri kita rubah menjadi variabel J. Nah, variabel J ini merupakan goals yang akan dicapai atau apa ya, kesimpulan dari penyelesaian kasus ini. Nah, dari gejala-gejala awal yang dialami pasien tadi yaitu demam sampai 2 minggu, batuk serta muntah, ditemukan fakta awalnya dan yang sudah kita tadi rubah menjadi variabel yaitu demam sampai 2 minggu kita temukan variabel A, terus batuk variabel C dan H, dan muntah adalah variabel H. Maka fakta awalnya adalah A, C, dan H. Nah, berikut adalah penyelesaian dengan metode forward chaining. Nah, untuk forward chaining itu sendiri dalam penyelesaiannya pasti dibutuhkan rules-rules untuk mencapai suatu goals ya atau suatu tujuan atau kesimpulan. Nah, untuk rules awalnya kita sudah ada yaitu dari rules pertama sampai rules ke-7. Untuk rules pertama, jika A dan C maka E. Rules kedua, jika G dan H maka I. Rules ketiga,
jika C dan H, maka B. Rules keempat, jika I, maka J. Rules kelima, jika B dan E, maka F. Rules keenam, jika F dan B, maka D. Dan rules ketujuh, jika D, maka G. Nah, untuk mempermudah pengerjaan atau penyelesaian kasus ini menggunakan forward chaining, kita dapat membuat atau tabel yang ada di pojok sebelah kanan yang berwarna biru untuk mencapai suatu goals atau tujuan, yaitu variabel J, yaitu tentang penyakit tipes. Nah, dan fakta awalnya juga sudah diketahui, yaitu variabel A, C, dan H. Nah, kita membuat fakta baru. Nah, sebenarnya fakta baru ini untuk awalnya masih kosong ya, masih kosong. Nah, dengan menemukan fakta-fakta baru ini, kita lihat, kita runtutin dari rules pertama hingga rules ketujuh. Nah, kita lihat rules pertama, jika A dan C, maka E. Nah, untuk variabel A dan C, sudah kita dapat pada fakta awal. Maka, E dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, untuk rules 1 atau rules pertama, kita jadikan sebagai step pertama atau step ke-1. Dan kita tulis, maka E adalah variabel, maka E merupakan fakta baru. Nah, lanjut ke rules kedua. Jika G dan H, maka I. Untuk G itu sendiri belum ada di fakta awal maupun fakta baru, tetapi H sudah ada di fakta awal. Namun, maka I juga belum ada di fakta awal maupun fakta baru. Maka, untuk rules kedua ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, maka kita lanjut nih ke rules ketiga. Nah, jika C dan H, maka B. Jika C dan H, maka B. Nah, untuk C dan H, sudah ada ya di fakta awal, yaitu AC dan H. Maka C dan H juga sudah ada di fakta awal. Maka B sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Dan jangan lupa kita tulis B di fakta baru dan rules ketiga ini menjadi step kedua. Nah, lanjut kita ke rules keempat. Nah, rules 4, if jika I maka J. Nah, untuk I dan J belum ada nih ya di fakta awal maupun fakta baru, maka belum bisa dapat dibuktikan kebenarannya. Maka kita lewati, yaitu lanjut ke rules kelima. Lanjut, jika B dan E maka F. Nah, B dan E tadi sudah ada di fakta baru, yaitu step kedua dan step pertama. Maka F, nah maka F ini sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi, terus kelima kita jadikan sebagai step ketiga. Jangan lupa F-nya tulis di fakta baru. Lanjut, kita ke rules ke-6. Untuk rules ke-6, jika F dan B, maka D. Jika F dan B, maka D. Nah, F dan B sudah ada nih di fakta baru. Maka D dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, jangan lupa tulis lagi D di fakta baru. Nah, rules ke-6 kita jadikan sebagai step keempat. Lanjut ke rules ke-7. Nah, jika D, maka G. Nah, D, variabel D kita sudah dapat tadi di fakta baru. Maka G, variabel G dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, G kita tulis lagi di fakta baru. Kita tulis G di fakta baru. Lalu, rules ke-7 merupakan step ke-5 gitu. Nah, dari G kita lanjut, kita ke atas lagi ke rules kedua. Jika G dan H, maka I. Nah, jika G dan H, maka I. G tadi sudah ada di fakta baru, sementara H
sudah ada di fakta awal, maka I dapat dibuktikan kebenarannya. Maka rules kedua kita jadikan sebagai step ke-6. Nah, dan yang terakhir yaitu jika I maka J. Nah, I kita sudah dapat di fakta baru, maka J pun sudah tercapai goals-nya atau dapat dibuktikan kebenarannya. Dan rules 4 kita jadikan sebagai step ke-7. Nah, rules-nya itu menjadi step pertama, itu rules pertama. Step kedua, rules ketiga. Step ketiga, rules kelima. Step keempat, rules 6. Step kelima, rules 7. Step keenam, rules 2. Step ketujuh, rules 4. Nah, dapat disimpulkan bahwa tabel yang ada di sebelah kanan itu yang sudah lengkap untuk mencapai variabel J atau goals-nya di variabel J dengan fakta awal yaitu A, C, dan H, maka fakta-fakta barunya adalah E, B, F, D, G, I, dan J. Nah, untuk mempermudah melihatnya, kita dapat menggunakan pohon keputusan atau tree berdasarkan knowledge rule base-nya. Oke, yang tadi kita buat fakta awalnya. Tadi fakta awal sudah ada yaitu A, C, dan H. Nah, A, C, dan H. Kita step pertama dulu. Step pertama adalah rules pertama. Jika A dan C, maka E. Jika A dan C, maka E. Nah, untuk step pertama, kita lihat di paling bawah, yaitu ada A dan C. Nah, untuk dannya itu sendiri, kita dapat lihat yang ada putih-putih di pojoknya itu merupakan tanda dan ya. A dan C, maka E. Kemudian, untuk step kedua, jika C dan H, maka B. Ya, ini bagannya atau tree-nya. Terus, jika yang step ketiga, rules kelima, jika B dan E, maka F. Lanjut, step keempat, ya, yaitu rules keenam. Ada jika F dan B, maka D. Dan step kelima, rules ketujuh, yaitu jika D dan G, jika D berarti maka G. Nah, dan jangan ada penghubung dannya, jadi langsung aja lurus ya. Jika D, maka G. Itu step kelima. Dan step keenamnya, jika G dan H, maka I. Nah, itu ada penghubung dannya. Step keenam. Nah, step ketujuh atau step goals-nya adalah jika I, maka J pada rows keempat. I, maka J tidak ada penghubung dan jadi dia lurus. Maka dapat dibuktikan bahwa variabel J adalah benar dan goals-nya pun sudah tercapai. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.